Kita lanjut kembali kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini. Ibu Siti Marfiah menyampaikan terima kasih atas informasinya, Bu. Sami-sami, Bu. Insya Allah nanti lain waktu bergabung ya. Monggo silahkan, Bu. PT Nabi Ibatullah di Enhatur ini gampang di Jalan Raya Plosorang Salangkulon Utara Jembatan Kademangan Timur Jalan Bu Siti. Nomor handphone wajah ini bisa dicatat 082 330 764 872. Pak Roto di Kesamben juga bergabung dengan kita, Pak Baidowi. Terima kasih atas gabungannya kali ini mengikuti secara langsung kita untuk dialog di kesempatan sore hari ini. Baik Bu Ajah, artinya untuk Enhatur sendiri saat ini sudah membuka ya Bu pendaftaran untuk umroh di bulan Desember nanti. Betul. Jadi gini Pak Ali, gimana? Kalau di bulan November ini, jadi aturan-aturan dari Kementerian Agama yang ada di Saudi, terus kemudian juga dari Kementerian Kesehatan yang ada di Saudi, ini nanti sewaktu-waktu bisa berubah Pak Ali. Mudah-mudahan berubahnya ini ke arah yang lebih bagus, karena kalau nanti di bulan November ini berhasil dengan baik, dan sewu ini tidak ada penambahan COVID, tidak ada klaster baru, insya Allah nanti pada bulan Desember itu akan berubah. Akan berubah dalam artian saya yakin kalau untuk protokol kesehatan ini tetap akan berlaku, Yang jelas untuk batasan usia, kalau November ini 50 tahun, kemudian nanti kalau ternyata tidak ada penambahan COVID, insya Allah nanti di bulan Desember, di bulan Desember itu akan usia ini akan ditingkatkan lagi, Pak Ali. Jadi kembali ke aturan dari Edmarna yang keluar yang pertama adalah antara 18 sampai 65 tahun. Nah nanti kalau bulan Desember ini kemudian dibuka, terus kemudian juga berjalan dengan lancar, insya Allah nanti di bulan Januari itu akan bisa di atas 65 tahun bisa kembali untuk melaksanakan ibadah umroh. Makanya untuk airline yang lain selain Saudi Airlines itu nanti akan terbang secara normal sesuai dengan skedul, rencananya itu adalah di pertengahan Januari. Jadi insya Allah pertengahan Januari ini sudah kembali ke normal seperti biasanya. Kalau yang berangkat di sebelum Januari ini bisa tertib, jadi bisa tertib benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan apa yang dikerjakan oleh beliau-beliau para jemaah yang sudah berangkat. Seperti itu Pak Ali. Baik, jadi masih tergantung para jemaah yang berangkat ini sampai Januari nanti. Kalau nanti tertib, kemungkinan usia dari 18 sampai 50 akan dikembalikan ya Bu ya. Akan dikembalikan seperti itu. Nah, sementara usia yang bisa umroh 18 sampai 50 Pak Roto ini yang ada di Kesamben. Baik Bu, kalau dengan demikian berarti untuk Desember nanti pendaftaran sekarang sudah dibuka di PT Nabi Ibatullah. Nah ini bagaimana syaratnya apa Bu untuk pendaftaran bulan Desember nanti? Betul. Kalau kita persyaratan tetap paling sewu ya harus ada paspor dan lain sebagainya itu KTP, KK, terus kemudian juga data pendukung. Dan alhamdulillah ini jamaah yang sudah mendaftar di Enhatur itu sudah mulai kita untuk pengurusan paspor. Akan tetapi jamaah juga sudah kita sampaikan Pak Ali bahwa Nyun Sewu ini pembatasan umur sementara sampai usia sampai 50 tahun. 18 sampai 50 tahun. Perkembangan selanjutnya akan kita tunggu. Jadi kita Enhatur akan menunggu terus Pak Ali. Akan kita melihat apa sih kira-kira kapan kita akan memberangkatkan. Jadi kita tidak gerusa-gerusu Pak Ali. Daripada jamaah sudah mendaftar terus kemudian nanti akhirnya kita sudah menerima pembayaran terus kemudian ternyata tidak bisa berangkat karena ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Makanya ini di Enhatur yang Sewu Pak Ali, jamaah yang sudah mendaftar di Enhatur terus kemudian jamaah itu Nyun Sewu akan kita pasporan, akan kita uruskan pasporan dan kemudian juga akan kita uruskan semuanya. Itu jamaah cuma membayar 1 juta dulu. 1 juta dulu. Cuma membayar 1 juta dulu. Kita tidak minta lebih dari itu. Pak Ali. Ini yang kita gunakan untuk pengurusan paspor dan lain-lain. Intinya kalau paspor kan memang 350 Pak Ali. Tapi untuk yang lain-lain itu insya Allah di 1 juta. Dan itu pun bukan biaya di luar nanti yang kita includekan. Kalau andaikan nanti kita buka Nyun Sewu umrah dengan biaya 42.500.000. Kalau jamaah sudah membayar 1 juta, berarti jamaah tinggal membayar 41.500.000. Jadi bukan itu di luar itu tidak. Nanti tetap akan kita includekan. All in gitu ya. Betul. Kita tetap all in dan kemudian juga masih kita tunggu bahkan untuk visa, kenaikan visa sampai sejauh berapa itu hari ini baru kita terima dan itu pun belum fit Pak Ali.
belum fix. Yang belum fix itu hari ini kita terima untuk visa itu biayanya sudah sekitar $215. Oh, luar biasa. Ini untuk visa, untuk visa. Jadi itu sudah di kisaran $215 dan tadi ada tanda kutip di bawahnya. Ini belum fix. Masih kita menunggu aturan-aturan selanjutnya. Seperti itu. Kalau untuk haji furuda, apakah Indahatur jadi membuka Bu pendaftaran untuk haji furuda ini? Alhamdulillah, insya Allah tetap kita membuka Pak Ali karena memang pemerintah sudah melegalkan, pemerintah sudah melegalkan dan insya Allah nanti kalau Indahatur membawa jamaah furoda, itu akan kita bawa sendiri. Dibawa sendiri ya? Akan saya bawa sendiri Pak Ali. Dampingi sendiri ya, saya dampingi sendiri. Saya uruskan sendiri untuk visanya, itu untuk input, untuk input visanya yang mengurus itu adalah PT Nabil Hibatullah. Bukan kita limpahkan kepada yang lain. Karena di dalam visa, di dalam visa jamaah yang kuota dan jamaah furoda itu di dalam visanya nggak sama Pak Ali. Kalau jamaah kuota, itu di visanya itu yang tertera adalah langsung nama jamaah. Jadi andai kan Muhammad siapa gitu itu ya yang tertera itu. Tapi kalau jamaah furoda itu yang keluar di visa itu adalah yang pertama PT yang dipakai untuk menginput. Andai kan kita input, jadi yang keluar nanti adalah PT Nabil Hibatullah. Di bawahnya itu adalah nama jamaahnya. Berarti kalau ada apa-apa itu nanti yang akan bertanggung jawab sepenuhnya adalah PT Nabil Hibatullah. Nah, makanya Pak Ali, karena Nyun Sewu saya punya pengalaman lah beberapa tahun untuk pengurusan jamaah furoda ini, karena pemerintah sudah melegalkan. Nah, itu saya berani Pak Ali. Saya berani. Jadi kalau daftar tahun ini kira-kira bisa berangkat tahun depan. Tahun 2021 bisa berangkat. Ya, ini ada haji khusus furoda Bapak Ibu ya, kawan-kawan semua. Anda daftar tahun ini bisa berangkat tahun depan ya, bisa berangkat tahun depan. Terus kemudian masalah visa untuk haji furoda, Pak Ali, itu memang visanya benar-benar visa furoda. Visa furoda. Benar-benar visa furoda. Karena Nyun Sewu, insya Allah visa umal, visa yang lain itu ya, betul. Bukan itu ya. Bukan visa ziarah atau umal atau umur dan lain-lain bukan. Jadi di kemarin-kemarin itu kan sudah selalu kita sampaikan ada beberapa visa. Saya kan sudah kita sampaikan seperti itu. Nah, kalau nanti kita memakai furoda itu kita bertanggung jawab langsung, dan kita diawasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kita juga harus melaporkan Pak Ali, ada pelaporannya berapa sih jamaah yang saya kirimkan, berapa saya memberangkatkan jamaah berapa itu ada laporannya. Dan apabila travel tersebut membawa jamaah haji non kuota yang visanya selain visa furoda, kalau ketahuan kita akan di blacklist oleh pemerintah. Dari pemerintah. Makanya kita harus hati-hati. Kok enek penawaran visa furoda kok di bawah 200 juta, Masya Allah. Itu tidak mungkin Pak Ali. Kalau di PT Nabil Hibatullah kira-kira kisarannya berapa tuh ya untuk haji plus furoda ini? Kalau kita Nyun Sewu gelamjaran nih Pak Ali, kisaran kan bisa ya Bu, kisaran Kalau kisaran insya Allah di kisaran 350 Pak Ali, 350 juta, 350 juta minimal. 350 juta minimal. Jadi tahun ini daftar, kemudian tahun depan insya Allah sudah bisa berangkat ya Bu ya. Dan insya Allah Nyun Sewu Pak Ali, insya Allah nanti jamaah akan kita jadikan satu semuanya dengan jamaah yang kuota murni. Yang kuota pemerintah. Akan kita uruskan semuanya dan itu akan saya urus sendiri Pak Ali. Karena saya beberapa tahun yang lalu itu dan saya sekitar 4 tahun atau 5 tahun selama musim haji ketika saya di Jakarta, itu jamaah yang furoda itu semuanya saya jadikan satu dengan jamaah yang kuota. Jadi mulai hotelnya, kemudian di Arafah, di Mina, semuanya tendanya itu jadi satu, tidak kita pisahkan. Akan tetapi nanti jamaah furoda yang berangkat dengan Indahatur, ketika kita jadikan satu kemudian berangkat, nanti jamaah juga akan kita sampaikan. Panjenengan kenapa biayanya beda? Karena Nyun Sewu untuk visa Pak. Untuk visa itu kalau jamaah haji yang kuota, visa, kemudian juga transportasi dan lain-lain, itu kita membayarnya cuma $277, gitu. Tapi kalau furoda itu bukan Pak Ali. Kemarin saja sudah sekitar $9.000. Sudah $9.000. Berarti
itu belum plus yang lainnya. Nggih. Jadi kalau kemarin itu jamaah yang kuota nggih, sebelum masa pandemi itu kita membayarnya sekitar 12.500. Nah, kalau nanti jamaah furoda berarti 12.500 plus sekitar 10.000. Ya. Nah, ini Pak Ali. Itu gambarannya seperti itu, J. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya. Bu Haja, terima kasih luar biasa. Sama-sama Pak Ali. Insya Allah nanti minggu depan kita sambung Iya, lagi, karena kita akan memberikan informasi-informasi perkembangan dari betul Pak Ali. Semoga bermanfaat untuk Amin, semuanya. amin, Terima ya kasih. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.